Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berikutnya alhamdulillah kita masuk di pertemuan kedua ini, masalah yang kedua dari jumlah. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Fil jumalil lati laha mahallun minal i'rab. Tentang jumlah yang punya mahal, yang punya kedudukan dalam i'rab. Jadi ada namanya jumlah yang kemarin itu ismiyah, fi'liyah. Itu kadang memiliki mahal, kadang tidak memiliki mahal. Nah, sekarang ini masalah kedua adalah jumlah yang punya mahal. Jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Jumlah, bukan mufrad ya. Kalau mufrad itu aman. Fi'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Kalau ini sekarang jumlah, i'rabnya jumlah. Sudah kita katakan kemarin, fokus i'rab jumlah. Jadi pada masalah yang kedua ini, fil jumalil lati laha mahallun minal i'rab. Pada jumlah yang memiliki mahal, yaitu kedudukan dalam i'rab. Wahia sab'un, dan dia ada 7. Lumayan banyak. Jumlah yang memiliki kedudukan dalam i'rab ada 7. Ihdaha al-waqi'atu khobaron. Yang pertama yang terletak sebagai khobar. Jadi ada jumlah yang terletak sebagai khobar. Dan macam-macam nanti khobarnya. Bisa khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Macam-macam. Yang jelas ada jumlah yang terletak kedudukannya sebagai apa? Khobar. Terletak kedudukannya sebagai khobar. Maudi'uha, kedudukannya. Maudi'u artinya mahalnya. Ya, mahalnya, kedudukannya. Apa kedudukannya kalau dia sebagai khobar? Pertama, rof'un, dia berkedudukan rofa. Jadi langsung antum bilang ini jumlah fi mahali rof'in. Ini jumlah berada dalam kedudukan rofa. Kapan? Fi babai. Dalam 2 bab. Dalam 2 bab. Yaitu al-mubtada'i wa inna. Dalam 2 bab. Yaitu mubtada dan inna. Maksudnya yaitu khobarnya mubtada dan khobarnya inna. Paham kan? Kan yang terletak sebagai khobar. Berarti dalam 2 bab. Dalam bab mubtada maksudnya khobarnya mubtada. Dan dalam babnya inna maksudnya khobarnya inna. Jadi kalau ada jumlah sebagai khobar berkedudukan rofa dari mubtada. Demikian pula kalau ada jumlah sebagai khobarnya inna maka kedudukannya apa? Rofa. Contoh. Zaidun qoma abuhu. Lihat. Kita bilang Zaidun apa? Mubtada. Koma. Kita i'rab satu-satu dulu. Koma. Fi'il madhi. Abuhu. Fa'il dari koma. Koma abuhu. Apa kedudukannya? Itu yang kita mau i'rab. Itu yang kita mau i'rab. Fokus di jumlah. Jadi koma abuhu. Lihat catatan 40. Jumlah koma abuhu adalah jumlah fi'iliyah. Kan diawal oleh fi'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai khobar dari Zaid. Berada dalam kedudukan rofa sebagai khobar dari Zaid. Inilah bilang jumlah memiliki kedudukan rofa. Contoh kedua, wa inna Zaidan abuhu qaimun. I'rab satu-satu dulu. Inna. Alat nasikh, menasab isim merofa khobar. Kan begitu. Zaidan isim inna, abuhu. Abuhu. Mubtada. Jangan takut. Abuhu mubtada. Ya kan? Karena bukan i'rab mufrad. Kita jumlah ini. Abuhu apa? Mubtada. Qaimun. Khobar. Jumlah. Abuhu qaimun. Ini yang kita mau i'rab di sini sekarang. Kalau itu kan i'rab sebelumnya. Lihat jumlah abuhu qaimun. Catatan 41. Adalah jumlah ismiyah berada dalam kedudukan rofa sebagai khobar inna. Anda bisa paham ini?
Jadi dua bab ini kedudukan jumlah rofa. Jadi kalau antum nanti dapat jumlah berupa khobarnya mubtada fi mahali rof'in. Ada jumlah merupakan khobarnya inna fi mahali rof'in. Fi mahali rof'in berada dalam kedudukan rofa. Dipahami ini bentuknya? Ini masalah yang pertama. Berada dalam kedudukan rofa. Padahal dia terletak sebagai khobar. Wa nasbun. Ini yang kedua sekarang. Dia sebagai khobar dan berada dalam kedudukan nasab. Dia sebagai khobar, tetap kembali ke judul di atas ya. Ihdaha al-waqi atau khobaron. Salah satunya ini masih kelompok pertama. Yang terletak sebagai khobar. Pertama berada dalam kedudukan rofa. Kedua wa nasbun. Khobar tapi berada dalam kedudukan nasab. Fi babai. Sama juga. Pada dua bab. Pada dua bab. Kana yaitu khobarnya kana maksudnya. Wakada dan khobarnya kada dan teman-temannya. Kana dan teman-temannya. Kada dan teman-temannya. Kalau ada jumlah sebagai khobarnya kana. Kalau ada jumlah sebagai khobarnya kada. Iya, maka dia berada dalam kedudukan nasab. Ya kan memang kana dan teman-temannya merofa isim menasab khobar. Kada dan teman-temannya dari af'alul muqarrabah di pembahasan mutamimah. Kada dan teman-temannya dari pembahasan af'alul muqarrabah merofa isim menasab mubtada. Apalagi kada dan teman-temannya sudah lewat bersama antum. Khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Berarti pasti dia berupa jumlah. Nah, i'rabnya. I'rabnya adalah berada dalam kedudukan nasab khobar. Nah contoh. Kanu anfusahum yadlimun. Kalau kita i'rab kanu. Kanu, kana tasrifnya. Wawunya itu isim kana. Anfusahum maf'ulun bi muqaddam dari yadlimun. Jadi anfusahum maf'ulun bi yang dikedepankan dari yadlimun. Dari yadlimun. Terus yadlimun fi'il mudhari. Iya, marfu wa alamatu raf'ihi tsubutun nun. Kan dia af'alul khamsah. Wawunya wawu sebagai fa'il. Yang kita i'rab adalah yadlimun. Jumlah itu. Lihat catatan di bawah. 42. Jumlah yadlimun adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobar kanu. Paham i'rabnya itu? Kita ingat, kita fokus i'rab jumlah. Karena di buku-buku sebelumnya kita sudah i'rab kalau mufrad satu kata. Ini sekarang i'rabnya jumlah. Jadi jumlah yadlimun adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya kanu. Sebagai khobarnya kanu. Contoh kedua, wa makadu yaf'alun. Wa makadu yaf'alun. Lihat itu. Kadu jelas seperti kana tadi. Yaf'alun. Ini jumlah. Catatan 43. Jumlah yaf'alun adalah jumlah fi'liyah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya kadu. Sebagai khobarnya kadu. Jelas itu? Jelas itu? Nah, jelas ini kan fokus pada i'rab jumlah. Inilah pertama. Dia terletak sebagai khobar. Dan kedudukannya bisa dua. Bisa rofa dan bisa apa? Nasab. Bisa rofa dan bisa nasab. Iya. Dipahami itu? Kita masuk masalah kedua dan ketiga. As-saniyatu was-salisatu. Yang kedua dan ketiga langsung disatukan. Al-waqi'atu halan. Ini yang kedua. Wal waqi'atu maf'ulan bih. Ini yang ketiga. Yang terletak sebagai hal dan yang terletak sebagai maf'ulun bih. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi hal itu bisa berupa jumlah. Paham kan? Maf'ulun bi itu juga bisa berupa apa? Jumlah. Tentunya kedudukannya apa kira-kira? Ya dipastikan namanya kedudukan sebagai hal pasti
Mansub. Kedudukan sebagai maf'ulun bih pasti siapa? Mansub. Tidak ada masalah itu. Itu tidak ada masalahnya. Karena antum sudah tahu. Namanya hal bab mansub. Maf'ulun bih bab mansub. Mahalluhu man nasbu pasti. Kedudukan keduanya adalah mansub. Kedudukan keduanya adalah apa? Mansub. Falhaliyatunah. Contoh jumlah berupa hal. Waja'u abahum isya'an yabkun. Waja'u mereka datang. Abahum kepada bapak mereka. Isya'an pada waktu isya. Yabkun dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Fokus kita adalah pada kata yabkun. Yabkun. Apa irobnya ini jumlah ini? Lihat di bawah catatan 44. Jumlah yabkun adalah jumlah fi'liyah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai hal dari waw jamaah yang ada pada kata ja'u. Anda paham ini? Jelas ini pembahasan? Kang Ian? Kak Erik? Siapa yang belum paham ini pembahasan hal? Jadi ya bekun, kita fokusnya di situ. Ini jumlah sebagai hal. Berada dalam kedudukan nasab sebagai hal. Jelas ini pembahasan? Iya. Ini sebagai hal mudah contohnya. Dan contoh dalam ucapan biasa banyak sekali. Contoh ucapan biasa banyak sekali. Antum kita katakan misalnya ja'a Zaidun yadhaku. Datang Zaid dalam keadaan tertawa. Iya. Ja'a Muhammadun yamshi. Ra'aitu Muhammadan yamshi. Itu semua hal. Ra'aitu Muhammadan yarkabu. Semua jumlah itu sebagai apa? Hal. Iya, semua jumlah itu hal. Terus wal maf'uliyah. Jadi kalau hal gampang satu tempat. Yang kedua yang bisa juga kedudukannya nasab wal maf'uliyah. Kalau dia sebagai maf'ul. Jadi ini yang perlu sekali alhamdulillah. Jadi maf'ulun bih itu ternyata bisa berupa jumlah juga. Kan selama ini kan kita lihat maf'ulun bih itu mansub langsung. Sekarang maf'ulun bih juga bisa berupa jumlah. Yang perlu dicatat kapan dia maf'ulun bih berupa jumlah. Kata beliau taqa'u fi arba'ati mawadhi'a. Ini terjadi pada 4 tempat. Jadi kalau antum dapat 4 tempat ini, antum dapat 4 tempat ini, maka dia sebagai maf'ul. Maka dia sebagai maf'ul. 1, mahkiyatan bil qaul. Jika dia dihikayatkan, diucapkan dengan kata qaul, qala, yakulu. Kalau antum dapat jumlah setelah kata qala, yakulu, maka itu fi mahalli nasbin maf'ul bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yang diungkapkan dengan kata qaul. Dengan kata qaul. Contoh, qala inni abdullahi. Qala inni abdullahi. Jumlah inni abdullahi. Apa kedudukannya? Paham pertanyaannya? Maka terletak setelah kata qala. Berarti apa kedudukannya? Masuk. Lihat catatan di bawah 45. Jumlah inni abdullahi adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih dari qala. Sebagai maf'ulun bih dari qala. Iya. Jelas ini? Dipahami ini Abu Dar, Muhammad, Ahmad. Paham? Ubaid? Yakin? Jadi kalau ada qala. Qala Muhammadun, dhahaba Zaidun. Misalnya. Apa irobnya dhahaba Zaidun?
Kan jumlah ini dhahaba Zaidun fi'il fa'il. Tapi kedudukannya apa? Maf'ulun bi. Paham kan? Fi mahali nasbin maf'ulun bi. Ini ilmunya. Tempat pertama. Yang kedua. Taliyatan limat'ulil awal fi babi dhonna. Tentunya. Taliyatan. Ada catatan di bawah 46. Taliyatan. 46 terletak setelah maf'ul. Jadi taliyat terletak setelah. Maf'ul awal dalam babnya dhonna. Kan gini. Dhonna memiliki berapa maf'ul? 2 kan? Iya kan? Yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Kan sudah lihat tadi. Mubtada ya sebagai maf'ul awal. Khobarnya kalau dia berupa jumlah. Kan khobar bisa berupa jumlah tadi. Khobarnya kalau berupa jumlah berada dalam kedudukan apa? Nasab. Sebagai maf'ulun bi tentunya. Dhonna kan butuh 2 maf'ul. Lihat. Dhonantu Zaidan yakra'u. Dhonantu Zaidan yakra'u. Apa antum katakan? Dhonna. Fi'il madi. Tu. Fa'il Zaidan. Maf'ul awal. Yakra'u. Fi'il mudhari marfu. Wa alamat raf'ihi ad-dhamma. Jumlah yakra'u. Itu yang kita mau i'rab. Itu yang kita mau i'rab. Lihat catatan di bawah. 47. Jumlah yakra'u adalah jumlah fi'liyah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi kedua dari dhonantu. Jelas pembahasan ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Itu kata penulis dalam bab dhonna ya, artinya jangan antum pikir hanya dhonna saja. Semua. Dhonna dan kawan-kawannya. Kan antum sudah tahu dhonna dan kawan-kawannya di mutammimah. Pokoknya kalau ada jumlah setelah maf'ul kedua, setelah maf'ul pertama, dari dhonna dan kawan-kawannya langsung antum katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Itu tempat kedua. Tempat ketiga, wa taliyatan lil maf'ul tsani fi babi alam. Ini dia adalah yang terletak setelah maf'ul kedua dalam bab alam. Ini masalah. Kenapa ini masalah? Karena alam beliau bilang terletak setelah maf'ul kedua. Berarti dia punya berapa? 3 maf'ul. Memang dalam bahasa Arab ada 2 kata yang butuh 3 maf'ul. Yaitu babnya a'lama dan babnya aro. 2 kata. 2 kata itu butuh 2 maf'ul. Butuh 3 maf'ul. Babnya siapa tadi? A'lama dan aro. A'lama dan aro. Dua kata ini dia butuh 3 maf'ul. Butuh 3 maf'ul. Ketika antum misalnya katakan a'lam tu ya Zaidan Amron yaqra'u. Dia tentu mirab. A'lam tu ya Zaidun tu fa'il. A'lam fi'il maddi. Tu fa'il. Zaidan maf'ul awal. Amron maf'ul tsani. Yaqra'u fi'il mudhari marfu. Iya kan? Nah, tapi jumlah ini adalah apa? Jumlah ini apa? Fi mahalli nasbin maf'ul salis. Begitu. Demikian pula aro. Antum tinggal ganti saja. Kan 2 kata. Ya. Aro itu. Aro itu. Tinggal ganti. Ya. Jadi maf'ul ketiganya itu adalah fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Yang terletak setelah maf'ul kedua dalam babnya a'lama. Dalam babnya a'lama. Itu contoh untuk jumlah fi'liyah. Itu yang saya contohkan jumlah fi'liyah. Untuk contoh seperti dhonna tadi. Sekarang contoh penulis
A'lamtu Zaidan amron abuhu qaimun. Lihat itu. A'lamtu Zaidan amron abuhu qaimun. Coba a'lam apa dia? Fi'il madhi. Zaidan maf'ul awal, tu-nya tadi fa'il, amron maf'ul tsani, abu mubtada, qaimun, khobar, abuhu qaimun. Ini yang saya catatkan di bawah. 48. Jumlah abuhu qaimun adalah jumlah ismiyah. Jadi sebelumnya saya tidak perlu i'rab lagi supaya tidak terlalu tebal-tebal begitu. Karena kan sudah jelas yang sebelumnya. Tinggal bilang maf'ul bi, maf'ul bi. Yang jumlahnya ini kita fokus. Karena kita adalah fokus i'rab jumlah. Jadi jumlah abuhu qaimun adalah jumlah ismiyah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi ketiga. Dari a'lam tu. Maf'ul bi ketiga dari a'lam tu. Jelas? Fahri? Abdul Wahab? Jelas? Amar? Dzulkarnain? Masa? Alhamdulillah. Keempat. Kan ada 4 tempat dia sebagai maf'ul bih. Jadi sebagai maf'ul bih ada 4 tempat. Hal jelas satu kata, satu saja. Maf'ul bih ada 4. Wa mu'allaqon anhal amil. Antum pernah sebelum bahas ini, sebelum kita bahas sedikit itu, ada kan antum pernah dengar pembahasan donna? Kawan-kawan yang sebelumnya hanya saya ingatkan. Makanya ini qadil i'rab tidak boleh sebelum mutamimah. Tidak boleh. Antum akan membuat orang susah. Iya. Dia harus setelah mutamimah. Antum ingat pembahasan donna kan dan kawan-kawannya. Dia bisa beramal, i'mal, bisa ilgo, tidak beramal, dan bisa apa? Ta'lik. Ketika dia ta'lik, kan jumlah setelahnya apa? Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Maf'ulun bi. Makanya belum ingatkan. Dia belum berkata mu'allaqon anhal amil. Yang kalau amilnya dita'lik. Kalau amilnya dita'lik. Catatan di bawah itu penting 49. Untuk mengingatkan saja. Yaitu batal amalannya secara lafaz. Tapi tidak batal secara kedudukan. Iya kan? Ini kan di mutamimah. Batal amalannya secara lafaz. Tapi tidak batal secara kedudukan. Ingat ini berada dalam pembahasan apa di mutamimah? Pembahasan siapa? Donna dan saudara-saudaranya. Yaitu mu'allakon. Mu'allakon artinya batal amalan secara lafaz tapi tidak batal secara kedudukan. Karena adanya kata-kata yang harus di awal kalimat. Saya ulangkan antum yang ada di mutamimah seperti lamul ibtida. Contoh, donantu la zaidun qaimun. Lihat, donantu. Apa antum i'rab donantu? Fi'il dan fa'il. Terus la zaidun. Zaidun apa? Mubtada. Qaimun khobar. Apa i'rabnya la zaidun qaimun? Ya berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi-nya siapa? Donna, kan begitu. Iya, kemudian manafia. Contoh, donantu ma zaidun qaimun. La nafia. Contoh, donantu la zaidun qaimun wala yusufu. In nafia. Contoh, donantu in zaidun qaimun. Hamzah istifham. Contoh, donantu azaidun qaimun. Salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Kalau ini saya tidak perlu sebutkan. Karena penulis menyebutkan contoh itu. Lihat contoh penulis. Nah, lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Seperti contoh penulis. Iya. Jumlah ayyul hizbaini ahsa di bawah. Ayyul hizbaini ahsa adalah berada dalam kedudukan nasab. Menutup dua maf'ulnya apa? Na'lama. Menutup dua maf'ulnya na'lama. Jelas ini pembahasan? Jelas ya? Jadi semua jumlah tadi itu berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Demikian pula contoh kedua dari penulis rahimahullah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Falyanzur ayyuha azka ta'aman.
Lihat di bawah. 51. 52. 51. Catatan 51. Jumlah ayyuha azka adalah berada dalam kedudukan nasab. Menutup dua maf'ulnya yang dur. Menutup dua maf'ulnya siapa? Yang dur. Jelas ini pembahasan? Nah, ini selesai. Inilah yang berkedudukan nasab. Jadi yang berkedudukan nasab dua. Hal atau maf'ulun bi. Cuman maf'ulun bi memiliki berapa tempat? 4 tempat. Itu harus antum ingat. 4 tempat. Iya, 4 tempat itu sudah kita bahas. Lanjut. Lanjut lagi. Belum penuh? Nabi? Mengikut saja. Baik. Ar-Rabi'u. Yang keempat. Kan ada berapa tadi? 7. Masalah yang kedua ini punya 7 tempat. Iya, war-rabi'atu yang keempat. Al-mudhafu ilaiha. Jumlah itu ternyata bisa menjadi mudhafu ilaih. Ini masalah. Kita baru dapat. Ada jumlah berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Apa kedudukannya kira-kira? Jar, namanya mudhafun ilaih itu majrur. Lihat. Wa mahalluhal jarru. Mahalnya pasti jar. Ini masalah. Jadi ada mudhafun ilaih berupa jumlah. Makanya antum lihat kadang ada kata tidak ditanwin pada setelahnya tidak ada mudhafun ilaih secara lafaz. Maksudnya yang langsung lafaz seperti yang kita dapat. Dia ternyata mudhafun ilaihnya adalah siapa? Jumlah. Nah contoh. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lihat itu. Yaumu. Hada mubtada yaumu khobat. Yanfa'us shadiqina sidquhum. Yanfa'u fi'il mad mudhari marfu. Alamat rofanya adalah dhamma. As-shadiqina maf'ulun bi. Sidqu itu fa'il dari yanfa'u. Kalau tadi as-shadiqina itu maf'ulun bi muqaddam. Jumlah yauma yanfa'u. Itu dia. Lihat catatan 52 di bawah. Jumlah yanfa'u shadiqina sidquhum adalah jumlah fi'liyah. Berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih dari yaumu. Makanya yaumu tidak bertanwin. Seandainya dia jumlah setelahnya adalah bukan mudhafun ilaih. Maka akan dibaca apa? Hada yaumun. Paham ini? Ini nanti kita i'rab seperti itu, hati-hati. Iya. Dia jumlah. Berada dalam kedudukan jar mudhafun ilaih. Iya, terletak setelah dhorob itu tadi ya. Terus belum katakan lagi. Wa kullu jumlatin waqa'at ba'da id au ida au haitsu au lamma al-wujudiyah. Ini pernyataan penting sekali. Jadi kalau antum dapat langsung bilang fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Kata beliau wa kullu jumlatin dan setiap jumlah waqa'at ba'da id yang terletak setelah id. Setiap jumlah yang terletak setelah id au ida atau terletak setelah ida au haitsu atau terletak setelah haitsu au lamma atau terletak setelah lamma tapi al-wujudiyah. Lama yang bermakna wujudiyah. Yang bermakna tatkala. Iya. Lama yang bermakna wujudiyah. Karena lama bisa bermakna nafi, manfiyah. Jadi ada bermakna wujud, ada. Dan ada yang bermakna manfi, tidak ada. Itu lam yang penjazm. Lam penjazm. Tapi ini lama yang bermakna apa? Wujudiyah. Yang saya pernah katakan dibaca kitab Gundul, terletak setelahnya fi'il madhi. Itu lama wujudiyah namanya. Fi'il madhi setelahnya itu ada kedudukan saudara. Kedudukannya jar. Mudhafun ilaih. Jadi saya ulang. Setiap jumlah waqa'at yang terletak ba'da id setelah id. Au ida atau setelah ida. Au haitsu atau setelah haitsu. Au lammal wujudiyah atau setelah lammal wujudiyah. Indaman qala bismiyatiha.
menurut orang berpendapat akan keistimannya. Au bainama, atau terletak setelah bainama. Au baina, atau terletak setelah baina. Fahiya fi maudhi'i khobdin bi idofatihinna ilaiha. Maka dia berada dalam kedudukan khobat. Maka dia berada dalam kedudukan jar bi idofatihinna ilaiha. Dengan idofakan mereka kepada jumlah itu. Paham ini? Lihat contoh-contoh di bawah. Karena penulis tidak contohkan. Paham ya? Antum bisa lihat contoh di bawah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da id. Setiap jumlah yang terletak setelah id. Maka pasti fi mahali jari mudhafun ilai. Catatan 54. Catatan 54 kita baca. Id di sini adalah bermakna lampau. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru id antum qalilun." Apa antum i'rab antum? Antum dulu. Apa antum i'rab antum? Mubtada, qalilun. Hah? Hah? Khobar. Terus jumlah antum qalilun. Fi mahalli tadi yang belum bilang. Fahiya fi maudhi'i khobdin. Ya kan sudah dikatakan di atas. Maka dia berada dalam kedudukan khobat sebagai mudhafun ilai. Jangan takut. Setelah id. Setelah id. Nah, ini penting dalam pembahasan i'rab. Ingat ini i'rab jumlah. Antum biar cari di mutamimat tidak dapat. Cari di kotur nada juga tidak dapat. Nanti buku setelahnya. Makanya kita jadikan silsilah karena tidak ada di buku lain. Antum harus bahas di sini. Supaya jelas i'rabnya. Terus. Au ida atau tadi setelah ida. Setelah ida, contoh catatan 55. Ida di sini adalah yang bermakna akan datang. Itu jika akan datang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi." Ya, lihat jaa fil madhi nasru fa'il, Allahi mudhafun ilai. Tapi apa kedudukan idza jaa nasrullahi? Jumlah itu apa kedudukannya? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai, dari ida. Kemudian 56 atau haitsu. Catatan 56 haitsu di sini adalah menunjukkan atas tempat. Atas tempat ketika. Ya. Atau di sisi. Bisa bermakna di sisi. Contoh jalastu haitsu jalasa Zaidun. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. Kan bermakna tempat. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. I'rabnya jalastu fil fa'il. Haitsu menunjukkan tempat berarti dhorof. Berarti dhorof. Terus jalasa Zaidun, jalasa fil madhi, Zaidun fa'il. I'rab jumlah. Jalasa Zaidun. Apa i'rabnya? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai, dari haitsu. Demikian pula aulamma al-wujudiyah. Catatan 57. Yaitu menunjukkan atas adanya sesuatu karena adanya yang lain. Itu namanya lamma wujudiyah. Tatkala. Ya. Menunjukkan adanya sesuatu karena adanya yang lain. Contoh ya. Lamma ja'a Zaidun ja'a Amr. Tatkala Zaid datang, datang Amr. Yaitu datang Amr karena adanya datang Zaid. Nah, lamma ja'a Zaidun ja'a Amr. Apa i'rabnya ja'a Zaidun? Jumlah itu. Ya, fi mahalli khafdin mudhafun ilai. Demikian pula tadi bainama. Bainama, contoh. Ya, demikian pula bainama dan baina. Catatan 58. 58 yaitu menunjukkan atas waktu. Ini bermakna ketika. Ya. Contoh bainama atau baina sama saja. Bedanya ada ma atau tidak. Ada bisa dibilang bainama, bisa juga dikatakan apa? Baina. Bainama, baina Zaidun qaimun. Kalau antum i'rab satu-satu Zaidun mubtada qaimun khobar. Tapi jumlah Zaidun qaimun apa? Fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Paham ini kan? Fahia, catatan di bawah. Semua jumlah yang terletak setelah kata-kata yang disebutkan itu adalah
fi maudhi'i khabdin bi idhafatihinna ilai. Jelas ini? Ini tempat keempat. Tempat kelima dan selanjutnya keenam dan ketujuh kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Nah, ini alhamdulillah. Ini yang berada dalam jumlah yang memiliki apa? Mahal. Jadi jumlah yang memiliki kedudukan ada 7. Tapi kita sudah ambil ya, lihat tadi itu sampai 4 banyak kedudukannya. Ada yang kedudukan rofa, ada yang kedudukan nasab, terus ada yang kedudukan jar. Masing-masing punya tempat. Yang kedudukan rofa sudah ada, nasab sudah ada, jar juga sudah ada tempatnya tadi. Iya. Itu tinggal perhatikan. Nah besok kita lanjut insya Allah yang keempat. Dia dari yang memiliki, yang kelima dari yang memiliki kedudukan. Iya. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Bagi yang berpendapat kalau lammal wujudiyah itu adalah isim. Artinya kan ada perselisihan. Lamma itu ada mengatakan huruf dan ada mengatakan isim. Kalau huruf berarti tidak mungkin mudhof nilai setelahnya. Nah, makanya perlu ingatkan bagi yang berpendapat dia isim maka jumlah setelahnya adalah mudhofun ilaih. Yusuf. Tadi disebutkan bahwa salah satu yang mahalnya adalah maf'ul bih adalah yang ditaklik. Pertanyaan saya adalah untuk pada kata yanzur, apakah di situ dia juga termasuk teman-temannya dhanna Ustaz? Itu pertanyaannya. Dia termasuk fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul. Berarti taklik tidak mesti masuk pada dhanna dan saudara-saudaranya. Tidak mesti. Yang penting punya 2 maf'ul. Jazakallah khair. Kan sudah diingatkan di Mutamimah kapan ada ini mu'alliqat. Ada tadi yang membuat ta'liq menggantung amalan, maka pasti dia terhalang dari beramal secara lafaz tapi tidak secara kedudukan. Silakan Pak Adi. Fadhal. Ini Ustaz yang tempat terakhir dari maf'ul bih. Maksudnya bagaimana itu Ustaz di catatan kaki nomor 50 jumlahnya itu adalah berada dalam kedudukan nasab menutup 2 maf'ul. Maksudnya bagaimana itu? Kan dia butuh 2 maf'ul. Ya. Seharusnya kalau tidak ada itu penghalang, maka 2 kata setelahnya itu sebagai maf'ul awal, maf'ul kedua. Maksudnya penghalangnya itu li. Iya, kan penghalang sudah dibilang tadi di atas. Oh. Penghalang itu bukan li, ayu. Oh, catatan 50 ya? Iya. Ayu Pak Adi. Kan penghalang tadi ada 5, ada 6. Lamul ibtida, manafi, lanafi, innafi, hamzah istifham. Salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Jadi ayu itu salah satu maf'ulnya sebenarnya dari yandur. Salah satu maf'ulnya dari na'lam. Kan begitu? Tapi kan dia tidak bisa jadi maf'ul. Kalau kita jadikan maf'ul, tidak boleh setelah fi'il. Iya kan? Harus sebelumnya. Makanya dia di situ mubtada atau khobar. Kan begitu? Jadi kita i'rab jumlah. Nah jumlah itu adalah menutup 2 maf'ulnya na'lam. 2 maf'ulnya yandur. Kenapa? Karena kalau ada dia sudah tidak perlu dibilang maf'ul awal, maf'ul tsani. Oh. Ya Ustaz, paham. Baik. Silakan Abu Zakaria. Bismillah. Yang dia menduduki kedudukan nasab yaitu pada poin kedua. Kata lihat lil maf'ul awal fi babi dhanna. Di sini Ustaz, apakah khusus pada bab dhanna atau juga bisa juga yang beramal pada yang maf'ul yang betul maf'ul?
Apa Abu Zakaria bilang? Maksudnya Ustaz, apakah dia sini terbatas pada bab donna atau bisa juga pada bab selain donna yang butuh dua maf'ul? Siapa? Untuk seperti kayak ada fiil-fiil yang butuh dua maf'ul Ustaz. Hmm? Fiil-fiil yang butuh dua maf'ul. Ini mau donna. Pada babnya donna. Ustaz, jazakallah khair. Enggak? Daripada setengah mati kau cari lagi dua maf'ul. Ustaz, jazakallah khair. Nabil, tafadhal. Bismillah. Tapi Ustaz ada luput artinya Ustaz. Di halaman 7 wa mahalluhuma nasbu falhaliyatu. Artinya Ustaz luput. Maka kedudukannya adalah nasab. Kedudukan keduanya yaitu 1, 2 dan 3 itu. Yang hal sama maf'ul bih. Ya? Hal sama maf'ul bih kedudukan keduanya adalah nasab. Maka yang sebagai hal maksudnya fal jumlatul haliyah ada yang dihilangkan itu. Asalnya fal jumlatul haliyah maka jumlah yang sebagai hal. Nah, contohnya. Paham kan? Contohnya. Nah Ustaz. Lalu ada sedikit koreksi Ustaz. Di halaman 8. Di nomor 6 contoh yang disebutkan oleh penulis bisa ditambahkan rahimahullah Ustaz. Baik. Lalu di halaman 5 catatan kaki nomor 38 karena lakin jika bertemu. Huruf B Ustaz. Mana itu? Bertemu. Di mana tadi? Di mana tadi? Catatan kaki nomor 38. Ada tambahan. Karena bertemu. Baik. Terus? Dan catatan kaki nomor 1 Ustaz. Catatan kaki nomor 11. 11. Nomor 3 penjelasan beberapa. Beberapa. Baik. Nah Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Tafadhal Darus. Bismillah. Answer pertanyaan kemarin Ustaz. Zaidun abuhu muntolikun. Ini Ustaz kalau dilihat dari sisi gulamuhu muntolikun abuhu Ustaz kan jumlah kubro. Jadi kalau dia dari sisi Zaidun jumlah sugro. Tapi kalau dilihat dari abuhu Ustaz dari mubtada'nya Ustaz bisa dikatakan jumlah sugro. Maksudnya? Kan abuhu gulamuhu muntolikun Ustaz. Jumlah kubro. Yeah. Jika dilihat dari sisi gulamuhu muntolikun. Kan dilihat dari kobarnya Ustaz. Tapi kalau dilihat dari sisi mubtada'nya Ustaz, abuhu bisa dikatakan jadi jumlah sugro. Sugro Ustaz. Begitu aja. Hapus zaidnya. Jadi antum misalnya Zaidun abuhu gulamuhu muntolikun. Kalau antum lihat gulamuhu muntolikun jumlah kubro. Tapi kalau antum lihat abuhu jumlah sugro. Begitu terus. Berarti khobarnya Zaid juga bisa dikatakan jumlah kubro Ustaz. Nah, misalnya antum bilang begini. Zaidun koma abuhu. Kalau antum lihat koma abuhu jumlah apa ini? Kubro. Kubro. Kalau antum lihat Zaid Sugro. begitu sih semuanya. Paham kan? Yes, Kayak sudah dibilang, kalau khobarnya berupa jumlah kubro. Kalau lihat khobar. Kalau lihat mubtada jumlah sugro. Bisa kalau harus. Bayaku. Erik. Bismillah, pertanyaan Ustaz yang ini yang mahal nasab Ustaz. Yang perkataan mahkiyatan bil qaul ini umum ya Ustaz? Mahkiyatan bil qaul ini umum ya Ustaz? Semua pecahannya Iya, makanya dibilang qaul. Qala yaqulu qaul. Semua diungkapkan dengan kata qala. Ustaz, jazakallah khair. Jadi
Bismillah. Yang mahkiyatan bil qaul itu Ustaz, qala itu kan fi'il lazim Ustaz. Apakah setelahnya nggak bisa di-i'rab sebagai fi mahallin nasbin musyabbah bi maf'ulun bih? Itu kan dia enggak butuh maf'ul mufrad. Ini jumlah, kita jumlah. Oh, jadi di umum i'rabnya Kita i'rab jumlah. baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta